Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Buku, The History of Sexuality, oleh Michel Foucault adalah karya monumental yang menjelajahi kompleksitas seksualitas sebagai suatu fenomena sosial dan moral di Barat. Foucault menggambarkan seksualitas sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengetahuan, bukan sebagai unsur bawaan atau alami. Poin-poin utama dalam buku ini meliputi: 1. Seksualitas sebagai permasalahan moral dan sosial. 2. Seksualitas sebagai alat kekuasaan. 3. Seksualitas sebagai objek pengetahuan. 4. Seksualitas sebagai arena perjuangan. 5. Seksualitas sebagai proyek pembebasan. Foucault menggali kompleksitas hubungan antara seksualitas, kekuasaan, pengetahuan, perjuangan, dan pembebasan dalam konteks sejarah Barat, mengajak pembaca untuk memahami peran seksualitas dalam dinamika masyarakat. Dalam bukunya yang monumental, Foucault menyelidiki evolusi kompleksitas seksualitas sebagai fenomena sosial dan moral di Barat. Ia menggambarkan seksualitas sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengetahuan, bukan sebagai unsur bawaan atau alami. Ia juga menyoroti bagaimana seksualitas digunakan sebagai alat kekuasaan oleh negara dan institusi sosial. Hukum pidana dan psikiatri dijelaskan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengklasifikasikan perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai atau abnormal. Foucault membahas perkembangan pengetahuan tentang seksualitas seiring waktu, yang terkait erat dengan pembentukan norma-norma seksual. Pengetahuan ini dijelaskan sebagai alat kontrol untuk mengatur perilaku seksual. Foucault juga menggambarkan seksualitas sebagai arena perjuangan di mana individu berjuang untuk mempertahankan hak mereka untuk mengekspresikan diri seksual. Gerakan feminis dan LGBT diilustrasikan sebagai contoh perjuangan melawan norma-norma seksual yang ketat. Foucault menyatakan bahwa seksualitas dapat menjadi proyek pembebasan di mana individu membebaskan diri dari norma-norma seksual yang ketat untuk mengekspresikan diri secara bebas. Kelompok dan individu tertentu diilustrasikan sebagai contoh berhasil membebaskan diri dari kungkungan norma-norma seksual yang ketat. Buku ini membuka jendela mendalam ke dalam kompleksitas hubungan antara seksualitas, kekuasaan, pengetahuan, perjuangan, dan pembebasan dalam konteks sejarah Barat. Melalui pandangan Foucault, pembaca diajak merenung tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap seksualitas menjadi instrumen kontrol sosial. Pemahaman Foucault tentang seksualitas sebagai konstruksi sosial menantang pandangan yang melihatnya sebagai aspek alami manusia. Ini mengilustrasikan bagaimana pemahaman kita tentang seksualitas telah dibentuk oleh kekuasaan dan pengetahuan yang berperan dalam proses pembentukan norma-norma. Konsep seksualitas sebagai alat kekuasaan dan objek pengetahuan mengungkapkan bagaimana negara dan lembaga-lembaga sosial memanfaatkannya untuk mengontrol perilaku masyarakat. Hukum pidana dan psikiatri menjadi sarana untuk menjaga ketaatan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, buku ini juga menyoroti bagaimana pengetahuan tentang seksualitas berkembang seiring waktu dan menjadi dasar bagi kontrol sosial. Foucault menciptakan pemahaman mendalam tentang bagaimana pengetahuan dan kekuasaan saling terkait dalam membentuk lanskap seksualitas. Pentingnya seksualitas sebagai arena perjuangan menunjukkan upaya individu dan kelompok untuk melawan ketidaksetaraan dan norma-norma yang membatasi kebebasan seksual. Gerakan feminis dan LGBT diangkat sebagai contoh bagaimana perjuangan ini telah membentuk perubahan sosial dan memperjuangkan hak-hak individu untuk mengekspresikan diri secara bebas. Terakhir, ide seksualitas sebagai proyek pembebasan menciptakan visi di mana individu dapat melepaskan diri dari belenggu norma-norma ketat. Ini mengilustrasikan bahwa pembebasan seksualitas bukan hanya tentang melawan norma, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi ekspresi diri yang bebas. Secara keseluruhan,
The History of Sexuality mendorong kita untuk merenung tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap seksualitas memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas dan dinamika kekuasaan di dalamnya. Buku ini secara mendalam mengajak kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar kita tentang seksualitas dan menggali lebih dalam konstruksi sosial di sekitarnya. Dalam mengeksplorasi hubungan antara seksualitas, kekuasaan, dan pengetahuan, Foucault memberikan dasar pemikiran yang kritis terhadap norma-norma yang telah lama dianggap sebagai kebenaran universal. Melalui konsep seksualitas sebagai konstruksi sosial, buku ini merangsang pemikiran kritis terhadap ide bahwa preferensi seksual dan norma-norma moral seharusnya bersifat bawaan atau alamiah. Pemahaman ini memperkuat gagasan bahwa pengetahuan tentang seksualitas bukanlah sekadar refleksi realitas, tetapi sebuah instrumen kekuasaan yang dapat membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat. Selain itu, analisis tentang seksualitas sebagai alat kekuasaan dan objek pengetahuan menyiratkan bahwa pengendalian atas seksualitas tidak hanya bersifat fisik tetapi juga bersifat ideologis. Instrumen-instrumen seperti hukum pidana dan psikiatri digunakan untuk membenarkan dan mempertahankan norma-norma seksual yang ada. Peran seksualitas sebagai arena perjuangan menekankan pentingnya perlawanan terhadap struktur normatif yang membatasi kebebasan individu. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana gerakan perubahan sosial, terutama gerakan feminis dan LGBT, telah berhasil menggoyahkan fondasi normatif tersebut dan memperjuangkan hak-hak seksual yang setara. Terakhir, ide tentang seksualitas sebagai proyek pembebasan mengilustrasikan bahwa pemahaman yang lebih dalam dan pembebasan dari norma-norma seksual yang membatasi dapat menciptakan ruang bagi masyarakat yang lebih inklusif dan beragam. Buku ini tidak hanya sebuah analisis sejarah, tetapi juga ajakan untuk memikir ulang dan mengeksplorasi dimensi-dimensi baru dalam pemahaman kita tentang seksualitas dan kekuasaan. Sebagai penutup, The History of Sexuality, karya Michel Foucault bukan hanya sekadar rekaman sejarah tentang evolusi pandangan masyarakat terhadap seksualitas di Barat. Buku ini merupakan sebuah panggilan untuk mempertanyakan, merenung, dan mendekonstruksi gagasan-gagasan yang selama ini dianggap sebagai kebenaran mutlak. Foucault mengajak kita untuk menggali lebih dalam, melampaui permukaan normatif, dan melihat bahwa seksualitas tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dan konstruksi pengetahuan. Dengan menyelidiki sejarah seksualitas, Foucault menggambarkan bagaimana pengetahuan dan kekuasaan saling terkait, membentuk narasi tentang apa yang dianggap wajar dan tidak. Namun, buku ini juga memberikan inspirasi bahwa masyarakat dapat membentuk narasi yang berbeda, membebaskan diri dari belenggu norma yang membatasi ekspresi diri. Dengan demikian, The History of Sexuality bukan hanya merupakan pengamatan tentang masa lalu, tetapi sebuah undangan untuk merumuskan pemahaman baru tentang seksualitas, kebebasan, dan keadilan dalam masyarakat kita. Foucault merintis jalan untuk melihat seksualitas sebagai bagian integral dari perjuangan manusia untuk memahami diri mereka sendiri dan meraih kemerdekaan penuh. Demikian tadi ringkasan buku The History of Sexuality, karya Michel Foucault. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.